Sugihotu Namo Buddhaya. Kembali lagi penjelasan yang disampaikan oleh Thich Nhat Hanh tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Selamat mendengarkan, semoga mencerahkan hari-hari Anda untuk terus mengembangkan kebajikan, mensucikan hati dan pikiran Anda. Kali ini pertanyaan yang ditujukan kepada beliau adalah sebagai berikut. Saya ingin tahu apa itu kesadaran, pikiran ini, atau cuma bagian dari badan fisik saya, atau sesuatu yang lain. Dari mana asalnya? Jawaban Thich sebagai berikut. Dalam ilmu syaraf, mereka membahas tentang kesadaran di latar belakang, yang sama halnya dengan kesadaran gudang. Dalam agama Buddha, kita berbicara tentang kesadaran gudang sebagai bagian dari kesadaran yang selalu bekerja siang dan malam. Kesadaran gudang mampu menerima informasi, menyimpan informasi, mengolah informasi, dan terus belajar. Saat Anda menyetir mobil, kesadaran gudanglah yang sedang menyetir, bukan kesadaran pikiran mental Anda. Pada awalnya, saat Anda belajar menyetir, Anda harus memakai kesadaran pikiran Anda. Anda harus memusatkan perhatian Anda. Itu sulit. Tapi dalam proses berbuat demikian, kesadaran gudang belajar. Dan akhirnya Anda tidak harus berpikir tentangnya. Dan Anda bisa menyetir seperti itu walau pikiran Anda memikirkan hal lain. Jadi kesadaran gudang yang sebenarnya berbuat banyak hal, termasuk menyetir mobil. Di malam hari saat Anda sedang tidur, dan jika badan Anda merasa kedinginan, tangan Anda meraih selimut. Itu adalah kesadaran gudang, bukan kesadaran pikiran. Kesadaran pikiran Anda mungkin sedang bermimpi. Anda mungkin melihat sesuatu seperti Anda sedang berenang di danau es. Anda duduk seperti itu dan Anda meraih sebuah selimut. Itu adalah kesadaran gudang. Kesadaran pikiran lebih lambat. Saat Anda menyetir, jika Anda menjumpai sesuatu dan Anda bisa bereaksi cepat menghindari kecelakaan, itu adalah kesadaran gudang. Anda telah belajar dan bereaksi dengan cepat. Jika Anda harus menunggu pikiran mengambil keputusan, mungkin sudah terlambat. Itu sebabnya kita berkesimpulan bahwa pikiran lebih lambat dan juga lebih mahal. Karena pikiran kita menghabiskan lebih banyak energi, sedangkan gudang kita menghabiskan lebih sedikit energi. Kesadaran pikiran adalah suatu kesadaran yang bisa berhenti bekerja sewaktu-waktu, sedangkan kesadaran gudang terus bekerja. Saat Anda sedang koma, kesadaran pikiran mungkin berhenti bekerja, atau saat memasuki suatu konsentrasi yang disebut kesadaran tanpa pikiran, Anda menghentikan pikiran Anda sepenuhnya. Pikiran Anda tidak berpikir sama sekali. Dan kesadaran pikiran bisa bekerja bersama dengan kesadaran mata, kesadaran telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Dan pikiran bisa bekerja sendiri. Saat Anda menutup semua jendela 5 indera, pikiran bisa bekerja sendiri. Saat Anda berlatih konsentrasi penuh, Anda bisa mengabaikan semua yang terjadi di sekitar Anda. Anda menutup semua pintu 5 indera, dan Anda jauh dalam objek meditasi dengan kesadaran pikiran. Dan kesadaran pikiran bisa berada dalam keadaan konsentrasi. Kesadaran pikiran bisa berada dalam keadaan kebingungan. Lawan dari konsentrasi adalah pikiran terbuyar. Dan kesadaran pikiran bisa berada dalam keadaan kegilaan. Dalam ajaran Sang Buddha, apakah itu kesadaran pikiran ataupun kesadaran gudang? Ia harus bersandar pada badan. Ia tidak bisa terwujud tanpa badan jasmani.
dan badan tidak bisa terwujud sendiri tanpa ada kesadaran. Jadi badan dan pikiran terhubung, sama halnya dengan kiri dan kanan. Jika Anda pikir badan itu ada tanpa pikiran, itu salah. Itu bukan badan yang hidup, itu badan yang telah mati. Itu sebabnya pikiran harus bersandar pada badan untuk menjadi pikiran, dan badan harus bersandar pada pikiran untuk menjadi badan. Pikiran dan badan terhubung dan mereka terwujud pada saat yang sama. Anda tidak bisa berkata bahwa badan itu ada duluan dibanding pikiran. Ada proses manifestasi bersama. Jika Anda bergerak lebih jauh, Anda melihat bahwa pikiran adalah suatu badan dan badan adalah suatu pikiran. Badan Anda mulanya adalah objek dari pikiran Anda. Bukan hanya badan Anda, tapi yang lainnya seperti bunga atau pohon atau gunung. Anda mungkin berpikir mereka hanyalah objek yang berada di luar pikiran Anda. Tapi satu-satunya hal yang Anda bisa yakini, gunung, bunga, pohon adalah objek dari pikiran Anda. Dan Anda tidak bisa membuktikan bahwa mereka berada di luar pikiran Anda. Dan Anda tetap berkelakuan seperti mereka berada di luar pikiran Anda. Tapi dalam ajaran ini, badan Anda, lingkungan Anda, semuanya adalah objek dari pikiran Anda. Itu sebabnya dalam ajaran Sang Buddha ada 4 alam meditasi. Anda bermeditasi akan badan Anda bermeditasi akan pikiran Anda bermeditasi akan persepsi Anda bermeditasi akan objek persepsi Anda, yang merupakan objek pikiran Anda. Pikiran adalah objek meditasi dan objek pikiran adalah objek meditasi. Daripada berkata pikiran dan kenyataan adalah di luar pikiran, dan dalam ajaran Buddha kita selalu berkata pikiran dan objek pikiran dan objek pikiran terhubung. Tanpa pikiran tidak ada objek pikiran, tanpa objek pikiran tidak ada pikiran. Dan jika Anda melihat lebih jauh, gagasan tentang pikiran dan benda harus dihapus. Pembedaan antara pikiran dan benda adalah suatu halangan. Dan kini ilmuwan menemukan bahwa pikiran gajah sangat cerdas. Ada pikiran dalamnya. Dan entah bagaimana ada pikiran. Jadi saat kita menatap planet bumi, jika kita melihat itu adalah kumpulan benda, kita salah. Kita harus mulai melihat bumi sebagai makhluk hidup dan menjelaskan bahwa bumi adalah pikiran saja. Itu salah. Menjelaskan bahwa bumi adalah benda saja, itu salah. Kita harus melampaui kedua gagasan itu. Dan hal yang sama berlaku pada kita. Dalam agama Buddha, kita berkata nama, rupa, badan, dan pikiran. Tapi nama rupa bergantung satu sama lain untuk terwujud. Dan semalam kita belajar tentang tindakan. Tindakan kita terus berlanjut dan adalah suatu energi yang kita hasilkan. Dan energi bisa terus-menerus terwujud sendirinya dalam pikiran dan badan. Dan itu mungkin jika kita hidup dalam kesadaran. Kita bisa memastikan kelanjutan yang lebih indah di masa depan. Sebagai badan dan pikiran. Badan pikiran bukanlah alat,